Saya banyak ditanya nih, ada di soal. Ustadz mengucapkan kepada seseorang bahwa akan membimbing dia ke surga dan sebagainya. Ya, bagaimana keterangan Ustadz seperti itu? Ada yang mengatakan ini orang sudah merasa jadi ahli surga. Ada yang mengatakan ini orang sombong, orang takabur, orang ini. Sampai belakangan ada yang nulis kemudian di Instagramnya begini. Kami ikhlas, silahkan bawa ke surga dan seterusnya. Saya katakan orang ketika melihat apa yang saya sampaikan akan terbagi pada 3 bagian. Bagian pertama, setelah peristiwa itu saya sampaikan apa yang saya lakukan kepada orang-orang yang ikhlas, soleh, baik. Ulama-ulama yang sangat sekali tawadhu. Saya sampaikan, saya baru menyampaikan begini. Apa responnya? Langsung kepada saya dikatakan, Masya Allah, tarhib wa targhib. Tarhib, ajakkan berita pada kebaikan. Targhib, ancaman jika menyalahi apa yang telah Allah tetapkan. Dan itu biasa. Imam Atha bin Rabah menasihati ulama, pemimpin, mengatakan dengan kalimat-kalimat substansinya sama. Kalau anda berkhianat, anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Hati-hati, tidak ada yang menjaga anda. Itu kalimat saya lengkap sekali. Tidak ada yang menjaga anda dan sebagainya dan seterusnya. Indah. Tapi kalau anda mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka anda akan mendapatkan pahala dari Allah yang meringankan hisab anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpeluang cepat anda ke surga. Dan tentu diakhiri dengan kalimat Insya Allah. Nah, maka golongan pertama menerima itu targhib wa tarhib. Yang kedua, ada yang nggak paham, Ustadz kok menyampaikannya? Ustadz seakan-akan mengatakan saya akan bimbing anda ke surga. Apakah Ustadz merasa jadi ahli surga? Saya katakan, Mas, itu saya mengucapkan di akhir kalimat Insya Allah. Cuman saya kan nggak doyan pencitraan. Jadi begitu saya itu tampil kalimat, saya nggak pernah pakai clip on, nggak pernah pakai mic. Itu orang yang ngambil dari jauh pakai kamera. Karena saya nggak pakai clip on, maka tidak semua kalimat saya itu terdengar. Di ujung saya tutup dengan kalimat Insya Allah, jika Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak saya masuk surga, ya saya terima itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Makanya setiap kalimat kita katakan, jangan katakan pasti, tapi katakan Insya Allah. Maka ketika saya berikan penjelasan, menerima. Oh begitu Ustaz, mohon maaf kami tidak tahu. Golongan ketiga, nggak saya jelaskan pun atau saya jelaskan pun tetap begitu. Ya capek-capek kalau anda respon, biarkan saja. Dan jangan, kita sekarang tugas kita menjaga keutuhan bangsa. Jaga ketenangan bangsa kita. Ya, pencoblosan sudah selesai. Tunggu hasilnya. Sudah selesai, berdoa kepada Allah dengan baik, berbuat yang baik untuk bangsa. Jangan ribut-ribut, jangan saling cela. Sudah selesai urusannya. Kecebong sudah selesai, kampret sudah hilang, udah habis. Gak ada. Apa yang mau anda dapatkan? Anda mau cari dosa lagi? Hah? Apa yang mau anda dapatkan? Sudah selesai. Sekarang tugas saatnya kita mendekat kepada Allah, berdoa kebaikan untuk bangsa, minta sama Allah supaya bangsa kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang bisa memberikan perhatian kepada rakyat. Lalu kita tunjukkan, kita damai, kita tenang, jaga keutuhan, kemudian beraktivitas dengan normal, saling menghormati. Kalau perlu untuk doakan tuh orang-orang yang saling berbeda pendapat. Antum dengan teman beda pilihan, sekarang selesai. Akhi, minta maaf ya kalau ada yang salah. Yuk kita berdoa untuk yang baik-baik. Ajak begitu, sekarang kampanyekan yang baik-baik. Urusan yang lain-lain serahkan pada Allah, ikhtiar yang baik. Ya, yang baik berbuat jujur, jangan curang, jangan macam-macam, sudah selesai. Urusan kita berikhtiar, berdoa, jaga kemudian ketenangan-ketenangan. Paham insyaallah? Ya, kalau ada orang-orang yang iseng memprovokasi, jangan terpancing, biarkan saja. Saya terakhir di jalan tadi saya menerima ada orang yang merubah kata-kata, ya, dari merek sepatu jadi Adi Somad dan macam-macam. Ya, saya nggak peduli. Ya, biarin aja, nggak apa-apa, jangan dibalas dengan celaan lagi. Sudah, jangan usah dibalas. Tidak usah dibalas, kita doakan dengan yang baik, tapi saya mau ingatkan, ketika lisan anda sudah tajam pada seorang ulama, maka itulah awal kehancuran karir anda dalam kehidupan dunia. Ingat baik-baik kalimat itu. Ketika lisan anda sudah mulai tajam pada ulama dengan cara yang tidak tepat, apakah penghinaan, pelecehan, maka itu tanda awal kejatuhan karir anda dalam urusan dunia dan ancaman Allah untuk urusan akhirat. Pilihannya cuma dua. Ada orang yang dengan itu bisa tobat, ada orang yang istidraj. Dia terhempas dalam keburukan-keburukannya dan menambah dosa-dosanya di situ. Maka jangan biarkan saudara kita terlibat dalam dosa, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan berbuat hal yang sama. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, maka dengan kebaikan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Baik. Itu pesan saya. Ini harus saya sampaikan supaya kita terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Ya, jangan bersitegang, tinggalkan keburukan-keburukan. Siap berbakti untuk bangsa, siap insyaallah. Ya, berbuat maslahat, siap. Baik, maka ikuti seruan saya, jaga kedamaian, hadirkan ketenangan, jangan saling mencela, kemudian mohon doa kepada Allah supaya bangsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian bagaimana Ustadz tentang yang liberal tadi? Pertama, berdoa kepada Allah di keheningan malam dalam sujud, tahajud, minta kepada Allah supaya ayah diberikan petunjuk. Ya, minta. Kemudian yang kedua, hadirkan ceramah-ceramah yang membahas tentang Islam liberal.
bahayanya, dan seterusnya. Buku-bukunya. Saya sarankan beli buku-buku misalnya yang ditulis oleh teman-teman di INSIS. Ya, ada Ustadz misalnya Fahmi Zarkasi yang di Miumi. Ada Ustadz Adian Husaini. Ya, ada Ustadz Ugi Sugiharto. Itu bagus tulisannya. Dan itu mencerahkan, objektif, tidak mencela orang, tapi memberikan penjelasan objektif tentang pemikiran. Beli buku Mishkat karangan Ustadz Hamid, ya, Fahmi Zarkasi. Beliau anak keturunan dari Gontor, pemikir yang sangat hebat. Saat menuliskan buku Mishkat, langsung buku itu ada di perpustakaan Washington di Amerika. Saking dahsyatnya, saking bagusnya isi bukunya. Silakan Anda baca, cari media Islamiyah yang ditulis oleh teman-teman pemikir supaya ada pembanding. Jadi ketika ayah Anda tadi terjerumus dalam pemikiran yang tadi, berikan buku tadi, berikan bacaan tadi, berikan ceramah-ceramahnya di YouTube supaya ada perbandingan antara pemikiran tadi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Jelas di sini? Baik, terakhir. Insya Allah besok hari Jumat. Maka mulai siapkan sunnah-sunnah Jumat. Surat Al-Kahf jangan lupa. Potong kuku, berdoa kepada Allah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, untuk hari Sabtu, ini mungkin kajian terbatas karena ini kajian untuk menyiapkan penghuni Taman Firdausi. Tapi nanti akan di-live-kan di Akhir TV tentang kajian bagaimana menjadi penghuni Taman Firdaus yang terbaik. Ya, waktunya siang dari jam 12 sampai kurang lebih jam 3 menjelang asar. Nanti akan ada kajian tersambung lewat Akhir TV saja. Kemudian hari Ahad, insya Allah kami akan terbang ke Jepang. Tentunya pesawatnya yang terbang, saya ikut ke dalam pesawat. Dan akan tersambung dari Jepang hari Senin dan Selasa. Senin kami di Tokyo dan Selasa di Osaka. Insya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara di sana diberikan kesehatan. Nanti ada ketersambungan dari sana untuk juga melakukan rekaman. Dan rekaman itu nanti akan ditampilkan di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kami akan memberikan materi Ramadan yang lebih lengkap saat di bulan Ramadan tanggal 1 sampai akhir Ramadan melalui channel Trans TV insya Allah. Ya, waktunya sekitar 30 menit, jadi agak panjang untuk bisa menerangkan. Baik, kemudian untuk yang itikaf, barangkali masjid ini akan menerima secara terbatas, tapi tolong pastikan yang belum punya Mushaf At-Taisir, juga buku yang telah kami siapkan, ini insya Allah sedang cetak 10.000 nih, sedang kita tunggu. Dan nanti kita cetak 10.000 lagi, pokoknya kalau ada rezeki kita cetak. Ini 20.000 kita siapkan, nanti insya Allah kita bagikan lagi, tapi prakteknya dimulai di Ramadan. Nanti insya Allah Ramadan itu saya akan fokus memberikan bimbingan Quran saja. Nanti disampaikan lewat video Akhir TV. Anda yang bisa bergabung, silahkan bergabung. Yang nggak bisa datang, masuk lewat saluran TV-nya. Perhatikan bagaimana bimbingannya. Karena nanti kita akan berikan bimbingan spesial dalam 30 hari menghafal Quran 30 juz. Jadi Anda bisa praktekkan setiap harinya bagaimana caranya. Anda bisa pelajari langsung dari rumah Anda tanpa harus berada di masjid. Untuk yang itikaf nanti, insya Allah nanti akan ada kelompok-kelompok yang akan dibimbing. Dan mohon maaf barangkali kapasitasnya akan agak terbatas. Mungkin nanti akan dibuka pendaftaran. Kalaupun tidak ada di sini, silahkan tersambung lewat saluran Akhir TV-nya. Mudah-mudahan di situ nanti ada bimbingan yang bisa diikuti. Jelas insya Allah? Baik, kalau sudah jelas, kita akhiri. Semoga Allah muliakan kita semua dan memberikan fadilah-fadilah kepada kita pada pertemuan kita di malam hari ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadha syahr sya'ban ya rabbal alamin. Barik lana fi umurina wa barik lana fi a'malina wa balighna ramadan bis-sihha wal afiyah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam khilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. اللهم فهمنا يا الله ما تعلمنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.